bisa kalau misalnya yang otomatis ada seperti ini, jadi tinggal diubah aja misalnya hari ibu, seperti itu. Jadi kita tidak perlu mengkombinasikan lagi. Soalnya untuk menjadikan seperti ini ada rekodnya adalah kita harus menggunakan fitur efek. Ini kan teks yang tadi dasarnya tambahkan kotak ini kan. Terus setelah kita ubah-ubah untuk bisa jadi yang seperti ini, kita mainnya di sini di efek. Terus nanti kita bisa eksplorasi dari sini, diberikan ketebalan. Terus misalnya warnanya mau diganti jadi ungu, terus kuning. Nah ini mainnya di efek. Terus kalau efek sebenarnya fiturnya bebas, jadi kalau tidak premium masih bisa pakai ini. Nanti bisa dilengkungkan juga dengan ini. Terus tapi kalau mau mudah bisa gunakan yang sudah ada di sini. Misalnya ini, nanti tinggal diganti teksnya saja. Terus ini kan biasanya yang tebal dan menarik itu untuk judul ya. Terus nanti yang isi kontennya biasanya kita pakai prinsipnya yang mudah terbaca oleh orang-orang di media sosial gitu. Karena kalau kita pakai warna menyala kan kadang orang-orang yang membaca juga kasihan gitu ya. Jadi kita pikirkan keterbacaan juga untuk orang-orang. Jadi kalau bisa sih warna-warnanya yang ramah untuk mata. Terus ya nanti bisa dicoba-coba, bisa dicoba dengan tambahkan halaman, terus nanti eksplorasi di situ. Terus selanjutnya ada fitur gambar. Ini misalnya ada satu gambar, terus kita mau menyesuaikan gambar ini di sini. Misalnya gambarnya terlalu gelap, kita bisa klik gambarnya, terus nanti diedit, klik edit, terus nanti sesuaikan, terus ada klik penyesuaian otomatis. Nah nanti dia otomatis ada jadi lebih cerah gitu. Dia sudah pakai AI supaya kita tidak perlu atur-atur brightness-nya atau apanya gitu. Ini kan kalau manual seperti ini. Terus kontrasnya misalnya kalau mau dibuat lebih terang gitu. Nah kalau tadi kita pakai fiturnya penyesuaian otomatis. Nanti kalau misalnya ada foto yang ternyata gelap gitu, itu bisa disesuaikan pakai fitur edit di sini. Terus ini dari Canva hanya segitu. Jadi nanti kan setelah semuanya selesai itu unduhnya itu dari sini. Nah ini pas kita klik ini sebenarnya ada beberapa opsi. Kayak misalnya kalau kita sudah buat tapi kita masih ragu, pengen dicek oleh Mas ini misalnya, ini bisa dibagikan. Caranya adalah kita klik bagikan. Terus ini diubah jadi yang punya tautan itu bisa mengedit, nanti saling tautan. Karena kita satu akun semua itu sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau Bapak Ibu gunakan akun pribadi terus mau mencoba dicek oleh teman-teman yang lain itu caranya seperti ini, sama seperti Google Drive biasa ya. Kalau misalnya di Google Doc gitu kan, kita itu nanti semua orang bisa mengedit ke sini gitu. Terus setelah itu kalau mau unduh bisa di sini unduhnya. Terus nanti pilihannya bisa disesuaikan PNG. PNG itu biasanya bagus untuk rilis digital. Terus kalau dokumen PDF gitu. Karena presentasi biasanya baiknya oh iya bisa. Nah itu mungkin kalau dari dasarnya seperti itu. Kalau mau langsung praktik juga mau coba buat apa? Membuat presentasi. Mas jadi mau nambahin? Kalau presentasi, kalau yang dari Canva ini ada. Ini pedoman 101 harusnya ini dulu sih. Ini yang awal-awalnya. Tapi sama sih kurang lebih. Yang kayak tadi kan, jadi seret dan taruh. Sebenarnya prinsipnya kayak gitu. Jadi anggap aja ini tuh Word. Terus kayak kita mau nambahin objek itu kan bisa dengan seret ya. Jadi kita tidak perlu pakai fitur unggah, tidak selalu harus
juga pakai ukuran PowerPoint. Terus atau balik, misalnya kita sudah bikin konten media sosial, tapi ternyata ukuran yang kita buat itu salah. Misalnya harusnya ukuran story Instagram kan punya ukuran sendiri. Nah, kita bisa klik ini. Ini ada dua pilihan. Kalau salin dan ubah ukuran, file kita, data kita tidak akan hilang. Tapi kalau kita mau ini saja kan cukup satu, itu nggak perlu disalin, bisa langsung ubah gitu. Nah, kalau saya salin itu nanti file aslinya tidak akan hilang. Nanti kamu akan menyesuaikan maupun dia, tapi nanti sisanya kita yang perlu rapihin sendiri. Di sini di story itu disebut terpisah ya. Nah, ini yang tadinya ukuran postingan Instagram, kemudian sekarang karena kita sudah ubah jadi ukuran story Instagram, karena biasanya bentuknya lebih memanjang gitu kan. Terus ini sebenarnya teman-teman juga udah mulai mencoba kayak gitu kan. Terus kalau mau ke presentasi, kebutuhannya biasanya lebih kompleks karena nanti bisa juga masukin data-data statistik gitu ya, kayak grafik. Terus ini presentasi dia sama kurang lebih cara menggunakannya, yaitu ada template. Tapi kalau misalnya presentasi bedanya dengan media sosial adalah template-nya itu bisa ada beberapa halaman, dan itu bisa terlihat dari sini. Ada 3 sampai 19 halaman yang bisa kita gunakan. Misalnya di sini kita mau coba tambahan halamannya agak ini. Tambah halaman dari klik kanan. Kalau mau nambah halaman kan kalau tadi lebih enak ya. Kalau ini bisa diklik kanan terus tambah halaman. Terus misalnya kita mau coba ini, tapi ini halamannya cuma 1 sepertinya. Kalau yang ini kan kelihatan ada 1 sampai 19. Jadi temanya lebih banyak pilihan. Kalau yang ini 13 halaman, yang ini cuma 1. Nah, kita bisa pilih misalnya 1. Dia dari judul sampai ucapan terima kasih kayaknya ada. Jadi kita bisa pakai yang lebih lengkap, yang pilihan halamannya lebih banyak gitu. Atau misalnya yang ini yang tadi 25, kita bisa pakai yang 25 ini. Terus misalnya dari segi isi juga itu bisa sesuai dengan kita gitu ya. Karena misalnya kita mau ada grafik, nah di sini nggak ada grafik, kita bisa cari lagi. Iya tadi udah nyebutin spanduk-spanduk. Apa yang kita butuhkan gitu. Tapi kalau misalnya mau coba dulu, grafik ada. Belum juga puasa beres. Oh iya. Jadi ini template yang ada grafiknya supaya lebih memudahkan gitu kan, supaya kita nggak perlu buat dari awal. Nah, ini misalnya 1 step by stepnya. Terus ada juga yang kalau tidak salah ada diagramnya juga. Kalau terus ada animasi juga. Nah, ini animasi bisa kita pengen bikin roket ini bergerak, kita bisa klik objek roketnya. Terus posisi animasinya ini kayaknya harus dibagus dulu. Ini kalau mengganggu ini kita bisa siapkan. Terus, nah ini. Klik pesawat roket, klik animasi. Oh ini karena udah saya tadi jadinya bukan animasinya lagi, sorry. Hapus animasi. Nah, kalau dari awal ini kan kalau diklik masih ada ini, harusnya tulisannya animasikan. Tapi karena kemarin sudah saya suka ini, nah misalnya kayak ini mau ada muncul dia terbit, jadilah dia muncul. Nah, ini bisa diatur kecepatannya. Terus misalnya lebih cepat atau lebih lambat.
terus arahnya juga mau ke bawah atau ke atas. Terus kalau mau dihapus misalnya nggak mau pakai animasi lah, bisa jadi. Oke. Terus ini animasi. Terus ini juga ternyata ada fitur merekam. Merekam itu dari unggahan, misalnya unggahan, nah ini kan kalau unggahan unggah file, tapi kita belum ada filenya, nah kita mau merekam diri sendiri kalau malu ya. Nah ini misalnya izinkan kita mau merekam. Nah ini jadi ya cuma karena saya itu kamera saya jadinya nggak ada, tapi kalau saya mau buka, halo, saya sudah simpan dan keluar. Terus dari mana dia? Kok nggak ada? Oh ini baru unggah. Aduh malu. Nah di situ ada ya. Di sini ada, dan ini bisa dihapus supaya tidak kelihatan. Nah ini kalau mau jadi lebih ke itu ya, kalau saya zoom virtual dan itu bisa merekam diri. Tapi kalau misalnya live streaming kayak gitu-gitu, kayaknya cocok fitur ini. Terus ada fitur lainnya, transisi. Transisi itu adanya di sini. Jadi kursornya, kalau misalnya kursor kita ke sini, ke daerah antara dua gambar, nanti ada transisi. Transisi ini bisa dipilih, misalnya mau ini pakai bahasa Indonesia ya, jadi lebih gampang. Pusat warna, pusat garis. Ya, prinsipnya sama seperti itu. Terus intinya lebih ke coba-cobain aja satu-satu gitu. Nanti dikombinasikan. Nah ini juga sebenarnya ada pintasan, tapi pintasannya kayaknya berubah. Lebih ke situ sih. Nah nanti setelah selesai bisa diunduh. Kalau yang mau aman sebenarnya PDF itu bisa dibaca di semua